Dalam perjalanan kembali, anggota asosiasi Luochen diliputi kegembiraan yang meluap-luap, mewarnai wajah mereka dengan rona merah. Sebelumnya, bayang-bayang gerbang iblis telah menyelimuti mereka dengan ketegangan dan rasa bersalah. Meskipun Luoli memiliki kekuatan terkuat di antara mereka, dia hanyalah seorang gadis. Di saat mereka membutuhkan perlindungan, mereka harus bergantung pada seorang gadis untuk membela mereka. Ditambah lagi, Luoli terluka karena taktik kejam yang digunakan pihak lain, semakin memperberat rasa bersalah mereka. Untungnya, Mu Chen kembali. Menghadapi gerbang iblis yang tak tahu malu dan kuat, dia tidak memilih untuk menelan rasa dendamnya. Dia turun ke markas gerbang iblis dengan cara yang mengejutkan dan membalas semua perlakuan mereka. Melihat semangat yang membara di mata para anggota, Mu Chen hanya tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke gadis berpakaian hitam yang mengikutinya. Luoli menatapnya dengan tatapan tenang dan lembut, matanya berkilauan dengan berbagai emosi. Menyadari bahwa dia mengawasinya, Luoli juga memberinya senyum ringan. Senyumnya lembut dan jelas, membuat hati Mu Chen meleleh. "Apakah kamu terluka?" Luoli bertanya dengan suara lembut. Dia secara alami tahu bahwa pertarungan hari ini tidak mudah bagi Mu Chen. Itu jelas tidak kalah dengan pertarungannya dengan Li Xuantong. Namun, dibandingkan dengan saat itu, Mu Chen saat ini juga jauh lebih kuat. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, energi yang dia gunakan sebagian besar berasal dari mutiara roh naga putih. Memang, dia merasa kelelahan setelah memasuki kondisi formasi hati, tetapi kelelahan itu tidak sebanding dengan yang dia rasakan saat ini. Sepertinya kendaliku atas kondisi formasi hati semakin dalam, Mu Chen berpikir dalam hati. Saat ini, tingkat kontrolnya atas kondisi formasi hati jauh melampaui sebelumnya. Dia benar-benar menunjukkan bakat luar biasa dalam jalur penggunaan formasi spiritual. Namun, meskipun kekuatan dan potensi yang dia tunjukkan hari ini luar biasa, semua itu membutuhkan persiapan yang panjang dan teliti. Semua formasi spiritual harus diukir terlebih dahulu, dan kesalahan sekecil apapun akan menjadi sia-sia. "Mu Chen!" Sebuah suara memanggil dari belakangnya. Mu Chen berhenti dan berbalik, melihat kelompok Sushuan bergegas ke arahnya. "Kakak senior Sushuan." Mu Chen tersenyum saat melihat mereka. "Terima kasih banyak atas tindakanmu sebelumnya." Meskipun Mu Chen tidak takut Hiao membalas dendam, bantuan Sushuan sebelumnya tetap membuatnya merasa bersyukur. "Jadi, kamu tahu bagaimana berterima kasih kepada orang-orang, kamu pergi setelah kami membantumu." Su Ling'er mendengus. Mu Chen tersenyum canggung. Dia hanya tidak ingin tinggal di lokasi itu lagi. Tatapan di sekitarnya membuatnya merasa tidak nyaman. Tak lama setelah itu, dia dengan lembut batuk dan memperkenalkan Luoli. "Haha, Luoli, kami sudah lama mendengar tentangmu sebelumnya." Sushuan tersenyum ketika melihat Luoli dengan sedikit keterkejutan di matanya. Sebelumnya, Chen Hou dan kelompoknya datang ke asosiasi Luochen untuk membuat masalah, tetapi dikalahkan oleh Luoli. Hal ini menyebabkan peringkatnya di peringkat surgawi naik ke posisi ke-15. Namun, Luoli tidak terlalu peduli dengan hal ini karena dia tidak begitu terikat pada peringkat tersebut. Semua ini terjadi karena orang lain datang mencari masalah dan dia hanya melawan balik. Luoli sedikit malu, kakak senior Sushuan terlalu memujiku. Persahabatan antara gadis-gadis itu tumbuh dengan cepat. Bahkan Li Qing yang sedingin es menunjukkan senyuman saat berhadapan dengan Luoli yang memiliki temperamen luar biasa. Mereka pun dengan cepat saling mengenal. "Kamu harus berhati-hati dengan Hiao." Sushuan menatap Mu Chen dengan tatapan serius. "Hiao selalu licik dan jika aku tidak salah, dia pasti menyembunyikan kekuatannya." Mu Chen tertegun sejenak, tetapi dia segera kembali ke keadaan semula dan mengangguk. Sushuan bukan satu-satunya yang merasakannya. Dia pun merasakan beberapa riak berbahaya yang datang dari Hiao. Orang itu agak berbahaya. Namun, bahkan setelah didorong ke titik itu, dia masih menolak untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Mu Chen menyipitkan matanya. "Apa yang sebenarnya direncanakan orang itu?" "Bulan depan adalah perang perburuan." Sushuan tersenyum tipis. "Maksudmu dia berencana menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya di perang perburuan?" Mu Chen terkejut. Segera setelah itu, kilatan cahaya melintas di matanya dan dia melanjutkan, "Dia berencana untuk melampauimu di perang perburuan, kan?"
Aku mungkin bukan target sebenarnya, kata Su Xuan. Targetnya adalah Li Xuantong. Mu Chen tertegun. Jadi ternyata Hiao mengincar Li Xuantong. Tidak heran dia menolak untuk menunjukkan kekuatannya kepadaku. Ambisi Hiao tinggi dan dia tidak puas berada di belakang orang lain. Perang perburuan adalah acara bergengsi di Akademi Beichang kita. Jika dia berhasil melampaui Li Xuantong, maka ketenarannya di Akademi Beichang akan melampauinya dan dia akan mengejar Shen Changsheng, kata Su Xuan. Ekspresi Mu Chen menjadi agak serius. Dia telah bertarung dengan Li Xuantong sebelumnya dan secara alami tahu seberapa kuat orang itu. Jika Hiao memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengan Li Xuantong, maka dia secara alami memiliki kartu truf yang kuat yang tidak bisa diremehkan. Dan sekarang, situasi antara dia dan Hiao seperti es dan api. Begitu perang perburuan dimulai, dia pasti akan menjadi daftar mangsa Hiao. Dalam perang perburuan, semua orang harus mengandalkan kemampuan mereka yang sesungguhnya. Dan jika Su Xuan membantu mereka pada saat itu, dia akan diejek dan dicemooh. Mu Chen menyipitkan matanya saat dia memikirkan tatapan gelap Hiao. Tidak lama kemudian, dia tersenyum, kakak senior Su Xuan, aku mengerti. Karena dia sudah melakukan hal-hal itu, dia pasti tidak akan menyesali tindakannya. Tidak peduli berapa banyak Hiao telah menyembunyikan kemampuannya, jika dia berpikir bahwa Mu Chen dapat dengan mudah ditekan, itu pasti tidak akan berjalan dengan mudah. Su Xuan mengangguk ringan. Mengenai hal ini, pengingat sudah cukup. Meskipun Hiao benar-benar kuat, pemuda ini yang berdiri di depannya bukan orang normal juga. Adapun hasil di antara mereka, itu hanya akan diketahui setelah mereka bentrok. Sekelompok orang berbicara sejenak sebelum kelompok Su Xuan pergi. Mu Chen melihat sosok punggung mereka dan tenggelam dalam pikirannya. Apa yang kamu rencanakan? Apakah kamu akan berpartisipasi dalam perang perburuan? Luoli memandang Mu Chen saat dia bertanya. Karena ada begitu banyak manfaat dalam perang perburuan, aku tentu saja harus berpartisipasi di dalamnya. Mu Chen tersenyum. Pemberdayaan cahaya spiritual jelas akan sangat bermanfaat bagi kultivasi seseorang. Jika dia menyerah, maka kerugiannya akan terlalu besar. Jika, Hiao, Luoli sedikit ragu-ragu. Jika dia berpartisipasi dalam perang perburuan, maka tidak akan ada banyak peraturan dan batasan. Selain tidak boleh membunuh, bahkan jika mereka melukai pihak lain, tidak akan ada hukuman sama sekali. Rencana Hiao sangat dalam, dan jelas dia bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Menghadapi lawan seperti ini, seseorang harus selalu waspada dan berhati-hati. Yakinlah, meskipun Hiao telah menyembunyikan sebagian kekuatannya, aku juga bukan orang yang mudah untuk digertak. Mu Chen tersenyum, lagi pula, bukankah kita masih punya waktu 1 bulan? Dalam 1 bulan ini, aku berencana memasuki wilayah petir untuk berlatih dan mempersiapkan diri untuk perang perburuan. Meskipun dia berhasil mendapatkan mutiara spiritual naga putih, dia belum dapat sepenuhnya memahami maknanya. Dan karena dia punya waktu sekarang, yang terbaik adalah dia mempelajarinya sedikit. Siapa tahu, itu mungkin bisa meningkatkan kekuatannya. Pasti akan ada banyak kuda hitam dalam perang perburuan ini dan dengan menambahkan lawan kuat seperti Hiao, jika dia lengah sedikit pun, dia mungkin akan tertinggal jauh. Dan jelas, situasi ini bukan sesuatu yang dia inginkan. Aku akan menemanimu. Luoli tersenyum ringan. Ketika Mu Chen mendengar apa yang dia katakan, dia tidak bisa menahan senyumnya. Ini seperti suami memakai sarung memandikan burung perkutut di pagi hari, saat istri sudah menyiapkan kopi dan digas di kamar mandi. Semburat kemarahan muncul di wajah Luoli saat dia menatap Mu Chen. Setelah itu, dia mempercepat langkahnya menuju Ye Qingling. Mu Chen tertawa terbahak-bahak dan dengan cepat mengejar anggota asosiasi Luoshen. Ketika kelompok Mu Chen pergi, markas gerbang iblis hanya tinggal puing-puing. Hiao, dengan raut wajah serius, mengamati sisa-sisa markas yang hancur. Bos! Chen Hou dan anggota lainnya berseru dengan wajah kusut. Kekalahan mereka di tangan Mu Chen hari ini merupakan tamparan keras bagi gerbang iblis. Jika kau turun tangan, bos, apakah bocah itu berani bertindak begitu sombong? Tanya Chen Hou dengan suara pelan. Sebagai anggota inti gerbang iblis, dia mengetahui beberapa rahasia Hiao. Hiao melirik Chen Hou dengan tatapan dingin. Lawanku adalah Li Xuantong.
Siswa baru seperti dia belum pantas untuk aku tunjukkan kekuatan sejatiku. Tapi, apa kau akan membiarkan bocah itu lolos begitu saja? Chen Hou bertanya dengan enggan. Blar. Tanpa menjawab, Hiao menepuk telapak tangannya dengan kejam. Aura energi spiritualnya berubah menjadi kekuatan besar yang langsung menghancurkan sisa-sisa markas. Batu-batu besar hancur menjadi debu. Anggota gerbang iblis terdiam ketakutan melihat pemandangan ini. Yakinlah, dalam perang perburuan, aku akan membuat anak nakal itu berlutut dan memohon ampunan atas perbuatannya hari ini. Siswa baru yang sok berani. Dia pikir dia bisa menginjak-injak harga diriku, Hiao. Benar-benar bodoh. Untuk saat ini, aku akan membiarkannya berkeliaran dan lihat saja sebulan lagi. Dengan acuh tak acuh, dia menyapu lengan bajunya dan berbalik pergi. Suara dinginnya masih terngiang di telinga Chen Hou dan yang lainnya, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Mu Chen diam-diam duduk di tempat tidurnya. Di tangannya, cahaya putih mengalir di dalam mutiara yang halus. Raungan naga yang dalam terdengar, bahkan menyebabkan udara bergetar. Mu Chen menatap mutiara spiritual naga putih di tangannya, keraguan melintas di matanya. Di dalam mutiara spiritual naga putih terdapat energi spiritual yang tak terbatas. Dia bisa menggunakan sebagian kecil energi spiritual di dalamnya, tetapi dia samar-samar merasakan bahwa itu bukan mutiara roh naga putih yang utuh. Setiap kali dia mencoba memasuki mutiara roh naga putih, dia ditolak oleh kekuatan di dalamnya. Penolakan itu tampak lemah, tetapi sangat menakutkan sehingga Mu Chen tidak berani memaksa masuk. Jika dia melakukannya, dia akan menderita. Sepertinya ada segel yang terpasang di dalam mutiara roh naga putih. Mu Chen mengencangkan alisnya dan bergumam. Kamu tidak salah menebak, suara Tante Jiuyu tiba-tiba bergema di dalam hatinya. Kamu tahu apa yang salah? Mu Chen sedikit senang dan segera bertanya dalam hatinya. Mutiara roh naga putih ini harusnya menjadi objek warisan yang ditinggalkan oleh si Sun naga putih. Selain segel di dalamnya, dengan kemampuanmu saat ini, tidak mungkin bagimu untuk memecahkannya, kata Tante Jiuyu. Apakah kamu dapat memecahkannya? Mu Chen segera bertanya. Sampai sekarang, aku khawatir itu akan sedikit sulit, Tante Jiuyu berkata. Bagaimanapun, dia masih belum pulih sepenuhnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Mu Chen agak terperangah. Jika dia tidak bisa memecahkan segel, bukankah itu berarti dia hanya bisa menatapnya? Untuk memecahkan segel semacam ini, mungkin kita bisa menggunakan kekuatan eksternal untuk membantu kita, kata Tante Jiuyu dengan sungguh-sungguh. Kekuatan eksternal? Apa artinya itu? Mu Chen sedikit heran. Di mana dia bisa meminjam kekuatan eksternal yang begitu kuat? Tempat yang ingin kamu kunjungi besok. Sebuah pemikiran melintas di hati Mu Chen, kamu berbicara tentang wilayah petir. Matanya berbinar. Di dalam wilayah petir, terdapat kekuatan eksternal yang kuat dan menakutkan. Jika dia bisa meminjamnya, mungkin dia bisa menembus segel mutiara roh naga putih ini. Ya. Mu Chen ringan mengangguk saat dia erat memegang mutiara roh naga putih. Bintik-bintik api melintas di matanya. Dia berharap bisa memasuki wilayah petir sekarang dan meminjam kekuatannya untuk mematahkan segel pada mutiara roh naga putih. Oke, besok aku akan menuju wilayah petir. Mendengar kata-kata Mu Chen, Tante Jiuyu juga tampak bersemangat. Kali ini, aku ingin mengumpulkan cukup manik petir. Kita masih kekurangan lebih dari 2 juta poin nilai spiritual sebelum kita dapat membeli esensi darah Beining Longkun, kan? Mu Chen tersenyum dan mengangguk. Dalam misi peringkat surgawi ini, dia memperoleh total 4.500.000 poin nilai spiritual. Dengan hanya 2.500.000 poin nilai spiritual yang tersisa sebelum dia mencapai 7 juta poin nilai spiritual, harga untuk esensi darah Beining Longkun. Meskipun jumlahnya tidak sedikit, setidaknya selangkah lebih dekat. Tangan Mu Chen dengan lembut membelai mutiara roh naga putih, membangkitkan harapan di dalam hatinya. Jika Tante Jiuyu mendapatkan esensi darah Beining Longkun, mutiara roh naga putih akan pulih sepenuhnya dan melampaui belenggu binatang spiritual. Dan menjadi binatang ilahi yang sejati, bukan? Seberapa kuatkah dia nanti? Mu Chen tidak sabar untuk melihatnya. Keesokan harinya, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Luoli, Mu Chen segera menuju ke arah wilayah petir pagi-pagi sekali.
Di luar ruang memutar wilayah petir, banyak siswa yang lagi mengantri untuk bisa masuk. Di antara mereka, Mu Chen merasakan beberapa dengan riak energi spiritual yang kuat. Dia mendecakkan bibirnya. Sepertinya banyak orang berusaha keras untuk persiapan perang berburu bulan depan. Di luar ruangan, ada platform batu apung besar dengan jumlah orang yang menakutkan datang dari beberapa arah yang berbeda. Mereka juga akan memasuki wilayah petir. Mu Chen mendarat di platform dan menyapu matanya. Tatapannya berhenti di ujung peron, di mana ada sebuah tablet perak besar. Tampak seperti kilat berkedip di tablet tersebut. Di sekitar platform, itu dipenuhi dengan banyak orang yang sedang mengantri. Kadang-kadang, akan ada nama-nama yang berkedip-kedip di atasnya dan dari penampilannya, itu jelas tidak sederhana. Tepat saat tatapannya menyapu platform, ada teriakan dari belakang yang memanggil namanya. "Oi, Mu Chen, apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Kuo Xiong dari belakang menghampiri sambil menepuk bahunya. Mu Chen mengaruk kepalanya lalu bertanya. "Apa itu?" Mu Chen agak heran karena dia belum pernah melihat tablet perak semacam itu sebelumnya. Ini adalah tablet wilayah petir, digunakan untuk mencatat prestasi para siswa yang memasuki wilayah petir. Kuo Xiong tersenyum ketika dia berkata. Mu Chen melihat ke atas dan menyapu matanya, menyerap informasi pada tablet perak. Di atasnya, dia melihat beberapa nama yang dikenalnya. Shen Changsheng, level tertinggi wilayah petir, tingkat ke-9. Li Xuantong, level tertinggi wilayah petir, tingkat ke-8. Su Xuan, level tertinggi wilayah petir, tingkat ke-7. Hiao, level tertinggi wilayah petir, tingkat ke-7. Li Peng, level tertinggi wilayah petir, tingkat ke-7. Nama-nama yang berkilauan berkedip-kedip, masing-masing mewakili pencapaian yang luar biasa. Di dalam wilayah petir, terdapat total 10 tingkat. Semakin jauh seseorang pergi, semakin menakutkan kekuatan petirnya. Mereka yang sedikit lebih lemah bahkan tidak berani bertahan lama. Tablet wilayah petir juga merupakan cara untuk melihat berapa banyak siswa yang menyembunyikan kekuatan mereka di Akademi Beichan. Ada beberapa yang namanya belum pernah muncul di peringkat surgawi sebelumnya. Kuo Xiong dengan ringan menjelaskan. Seperti yang diharapkan dari Shen Changsheng. Mu Chen menghela nafas. Sebelumnya, dia hanya bisa mencapai tingkat ke-4, tetapi Shen Changsheng sudah mencapai tingkat ke-9. Jika dia melangkah maju, dia mungkin bisa mencapai tingkat terakhir dari wilayah petir. Kekuatan ini, memang, sesuatu yang membuat orang lain terpana. Li Xuantong juga tidak lemah. Dia telah mencapai lantai 8, yang membuatnya tepat di belakang Shen Changsheng. Tidak heran orang itu adalah sosok hebat yang bisa menantang Shen Changsheng. Kali ini, aku akan melihat seberapa tinggi aku bisa melangkah. Mata Mu Chen melotot dengan keinginan untuk menguji dirinya sendiri. Terakhir kali dia mengunjungi wilayah petir, dia hanya pada kekuatan Shenpo. Tapi sekarang, kultivasinya berada di level Rongtian dan metode yang dia miliki juga jauh lebih kuat. Mu Chen, mari ikuti aku. Kuo Xiong tersenyum aneh ketika mengeluarkan token. Apa itu? Mu Chen bertanya kebingungan. Menggunakan ini kamu bisa masuk wilayah petir tanpa antri. Kuo Xiong tertawa bangga. Mu Chen menangkupkan tangannya ke arah Kuo Xiong, lalu memasuki cahaya berkedip dan menghilang. Di dalam wilayah petir, langit gelap dengan petir yang jatuh dari segala arah. Suara gemuruh bergema di seluruh ruang ini, bahkan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Ini bukan pertama kalinya Mu Chen mengunjungi wilayah petir. Karena itu, dia cukup akrab dengan tempat ini. Tingkat pertama dari wilayah petir terlalu lemah dan tidak cocok untuknya. Karena itu, dia tidak ragu sedikit pun ketika dia mempercepat dan menuju lebih jauh ke kedalaman. Di wilayah petir, level Rongtian diperlukan untuk memasuki lantai 4. Adapun tingkat kelima, itu adalah peningkatan besar dan persyaratan minimum akan menjadi fase akhir Rongtian atau bahkan kekuatan level Kuasi Huatian. Tingkat lebih lanjut membutuhkan persyaratan yang lebih tinggi. Tentu saja, level ini bukan satu-satunya standar penilaian. Mereka yang memiliki kemampuan luar biasa juga bisa melewatinya. Dengan kekuatan Mu Chen saat ini, mencapai lantai 5 tidak terlalu sulit. Ketika dia memasuki lantai 5, dia hanya berhenti sejenak dan menggelengkan kepalanya lagi. Kekuatan petir di sini tidak cukup untuk mematahkan segel mutiara roh naga putih.
Dia sekali lagi, terus maju. Dalam selusin menit, atau lebih, dia sudah mencapai layar pelindung lantai 6. Namun, dia hanya melakukan pukulan dan energi spiritual yang kuat langsung memecahkan layar pelindung. Sosoknya melintas dan melewati celah yang mengarah ke tingkat ke-6 wilayah petir. Gemuruh. Ketika Mu Chen memasuki tingkat ke-6 wilayah petir, raungan gemuruh yang mengkhawatirkan langsung bergema di telinganya, seolah-olah itu membuat darah di dalam tubuhnya mulai mendidih. Dia mengangkat kepalanya. Ini adalah tingkat ke-6 wilayah petir, yang bahkan lebih gelap. Awan petir di langit begitu besar sehingga ujungnya tidak bisa dilihat. Petir itu seperti ular sanca yang menembus langit dan bumi. Adegan ini tampak seolah-olah hari penghakiman telah tiba. Mu Chen merasakan energi spiritual yang kejam di langit dan bumi. Setelah beberapa saat, dia dengan ringan menggelengkan kepalanya, masih belum cukup. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya menuju kedalaman wilayah petir. Jika dia melangkah lebih jauh, itu akan menjadi tingkat ke-7 wilayah petir. Di sana, bahkan fase awal Huatian tidak bisa menahan dampak petir. Itu membutuhkan kekuatan fase tengah Huatian. Mu Chen menyipitkan matanya. Tak lama setelah itu, sosoknya terbang keluar. Dia ingin memecahkan segel mutiara roh naga putih sesegera mungkin dan dia hanya bisa mengandalkan petir yang kuat. Karena itu, dia harus melakukan yang terbaik dan melangkah lebih jauh. Mu Chen dengan cepat terbang melewati lantai 6 wilayah petir. Setelah waktu yang lama, kecepatannya mulai melambat ketika robekan ruang muncul di depannya. Di luar penghalang kilat, ada banyak platform batu dengan beberapa sosok. Semua orang yang telah mencapai tempat ini bukanlah orang tanpa nama. Bahkan di dalam Akademi Beichang, mereka juga memiliki beberapa ketenaran. Mereka berlatih dengan keras di sini sehingga mereka bisa menembus penghalang dan memasuki lantai 7 wilayah petir. Ketika Mu Chen tiba, dia menarik sedikit perhatian. Terutama ketika orang-orang ini mendeteksi kekuatan Mu Chen, mereka mengungkapkan wajah terkejut. Dengan kekuatan Rongtian, Mu Chen benar-benar bisa mencapai lantai 6. Mu Chen tidak memedulikan tatapan orang-orang di sekitarnya. Dia melangkah mendekati penghalang petir raksasa itu dengan mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia harus bisa menerobos dari sini. Gemuruh. Penghalang petir raksasa itu menembus langit dan bumi, dengan busur petir besar melompat-lompat dan memancarkan riak energi spiritual yang menakjubkan. Seolah-olah ruang itu sendiri terpelintir olehnya. Sosok Mu Chen berhenti sekitar penghalang petir, matanya menatap tajam ke arahnya. Inilah yang menghalangi akses ke tingkat ke-7. Bahkan beberapa ahli fase awal Huatian akan kesulitan membuat celah di penghalang untuk melewatinya, bahkan dengan kekuatan penuh mereka. Kekuatan fase menengah Huatiannya. Mu Chen mengepalkan tinjunya saat dia menghirup udara dalam-dalam. Dia duduk di udara dan menutup matanya. Apa yang dilakukan orang itu? Di platform batu di luar penghalang petir, beberapa orang memperhatikan tindakan abnormal Mu Chen dan menjadi sedikit heran. Orang itu terlihat familiar. Bukankah begitu? Selain beberapa orang yang ragu, ada juga beberapa yang berhasil mengenali Mu Chen. Lagi pula, dia bukan lagi siswa baru tanpa nama seperti dulu. Itu adalah siswa baru yang berhasil mengalahkan Li Xuantong dalam perjanjian 3 gerakan. Namanya Mu Chen, kan? Jadi itu dia. Tidak heran dia berani memasuki tingkat ke-6 wilayah petir hanya dengan kekuatan level Rongtian. Tapi, dari kelihatannya, sepertinya dia mencoba untuk menerobos ke tingkat ke-7 wilayah petir. Seharusnya tidak mungkin kan? Bahkan aku tidak bisa melewati penghalang itu. Ya. Meskipun bocah itu berhasil mengambil 3 langkah dari Li Xuantong, kekuatan fisiknya masih agak terlalu lemah. Jika dia dengan ceroboh memasuki tingkat ke-7, itu hanya mencari kematiannya sendiri. Di atas platform batu, bisikan meledak. Beberapa tatapan tertuju pada sosok pemuda yang duduk di udara. Mu Chen tidak terganggu oleh bisikan di sekitarnya. Dia memfokuskan pikirannya, dan setelah beberapa lama, ke-10 jarinya mulai membentuk segel, dan dia dengan cepat membentuk segel spiritual.
Segel spiritual meningkat dengan kecepatan cepat, dan hanya dalam 2 menit, 100 segel spiritual mengelilingi Mu Chen. Segel spiritual itu bersiul saat mereka mengeluarkan riak energi spiritual yang menakutkan. Mu Chen saat ini telah mencapai master formasi spiritual peringkat 4 dalam jalur formasi spiritual. Yang terbaik, jumlah segel spiritual yang bisa dia buat sudah mencapai jumlah yang mengejutkan. Di atas platform batu, semua orang melihat 100 segel spiritual yang mengelilingi Mu Chen. Mata mereka bergetar. Mencapai 100 segel spiritual adalah ambang batas. Melewati ambang itu, seseorang akan dapat mencapai master formasi spiritual peringkat 4. Dan Mu Chen saat ini jelas telah mencapai langkah itu. Master formasi spiritual peringkat 4 sebanding dengan para ahli Huatian. Mereka kemudian mengerti mengapa Mu Chen bisa mencapai tingkat ke-6 wilayah petir hanya dengan kultivasi rongtiannya. Shihu. Saat mereka masih tercengang, 100 segel spiritual yang mengelilingi Mu Chen bersiul dan bergabung. Seketika, energi spiritual antara langit dan bumi mengeluarkan riak yang keras. Sinar cahaya energi spiritual berkilauan terpancar, dan membentuk diagram formasi spiritual yang besar dan rumit. Sinar cahaya energi spiritual bergerak dengan cepat, melepaskan riak energi spiritual yang sangat keras. Di langit, sinar cahaya secara bertahap berkumpul dan semua orang bisa melihat formasi spiritual seperti teratai yang rumit perlahan terbentuk. Gemuruh. Seolah-olah formasi spiritual besar sedang dibuat dari energi spiritual cahaya hitam, memancarkan suara resonansi dan getaran. Cahaya berfluktuasi di sepanjang riak energi yang kuat. Formasi spiritual ini adalah formasi spiritual teratai iblis pembantai. Di masa lalu, ketika Mu Chen mengatur formasi spiritual ini, dia membutuhkan sejumlah besar energi. Tetapi seiring dengan peningkatan kultivasinya, dia jelas tidak lagi membutuhkan energi sebanyak yang dia lakukan di masa lalu. Mata Mu Chen perlahan terbuka, dan cahaya berkedip di dalam pupil hitamnya. Tak lama setelah itu, segel tangannya berubah saat suara samar bergema di seluruh tempat ini. Formasi spiritual teratai iblis pembantai. Jelebar-jelebar ledakan. Formasi spiritual besar perlahan berputar ke titik di mana teratai cahaya hitam juga miring ke satu sisi. Kelopak hitam berangsur-angsur mekar ketika cahaya tak terbatas berkumpul di jantung teratai. Swos! Penghalang petir beriak keras saat riak energi berfluktuasi tanpa henti. Dimanapun cahaya hitam menyapu, penghalang petir menjadi bengkok. Mata Mu Chen tenang saat dia memutar salah satu jarinya. Teratai hitam besar mulai berputar, bersama dengan cahaya hitam. Itu seperti bor yang langsung menerobos ke penghalang petir. Enges berderit. Busur petir berkedip keras saat tanda hitam kecil muncul di penghalang petir yang padat. Tanda itu kemudian perlahan terbuka. Meskipun lubangnya kecil, itu cukup bagi seseorang untuk melewatinya. Seseorang berteriak dengan suara kaget dan kagum, dia benar-benar memecahkannya. Di langit, sosok Mu Chen tiba-tiba berdiri. Tanpa ragu, dia berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke celah dengan kecepatan kilat. Saat Mu Chen menembus penghalang petir, formasi spiritual raksasa perlahan mulai pudar, sedikit demi sedikit. Penghalang itu dengan cepat pulih kembali normal, meninggalkan banyak tatapan kagum dari luar. Mu Chen menerobos celah dan kegelapan di depannya hanya berlangsung sesaat. Tak lama kemudian, dia membuka matanya dan sedikit terkejut ketika dia melihat pemandangan di depannya. Ini adalah dunia yang gelap yang dipenuhi awan petir, tampak seolah-olah akan jatuh ke tanah. Hal ini menyebabkan langit tampak sangat rendah dan tekanannya sangat berat. Gemuruh. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat bahwa tingkat ke-7 wilayah petir benar-benar gerimis. Dia mengulurkan tangannya, membiarkan hujan turun ke tubuhnya. Segera, tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Dia mengepalkan tangannya, menangkap tetesan air hujan yang indah itu dan menemukan bahwa tetesan hujan itu terbentuk oleh kilat. Ketika mereka jatuh ke tubuh seseorang, itu akan membawa rasa sakit menusuk dalam jumlah kecil dengan sensasi mati rasa. Energi petir dari tingkat ke-7 sebenarnya sekuat ini. Keheranan melintas di mata Mu Chen. Tidak heran persyaratan untuk memasuki level ke-7 begitu tinggi. Kalau tidak, akan sulit untuk bertahan saat berlatih di sini. Energi petir di tingkat ke-7 agak kuat, itu sudah cukup untuk mematahkan segel. Mu Chen merenung sejenak, sebelum tubuhnya terbang keluar.
Puluhan menit kemudian, sosoknya mulai melambat. Mu Chen tersenyum saat melihat hujan yang turun. Tangannya mengepal ketika cahaya putih berkedip. Mutiara spiritual putih muncul di genggamannya, memancarkan raungan naga yang samar. Mu Chen perlahan mengangkat tangannya. Saat itu, mutiara roh naga putih melayang di atas kepalanya, membentuk penghalang cahaya dan memblokir semua tetesan hujan. Ketika hujan petir jatuh di penghalang cahaya yang dibentuk oleh mutiara roh naga putih, itu langsung menyebabkan riak. Jelebar-jeblar ledakan. Platform petir meledak dengan cahaya menyilaukan yang langsung menyelimuti tubuh Mu Chen. Langit dan bumi tampaknya langsung berubah menjadi gelap. Hanya mutiara spiritual naga putih yang ada di atas kepala Mu Chen yang masih memancarkan cahaya dan melayang tanpa gerakan. Mu Chen mengangkat kepalanya dan bergumam, sambil melihat awan-awan seperti tinta itu. Selanjutnya, beri aku sambaran yang kuat. Jelebas-jeblas-jeblas ledakan. Saat Mu Chen bergumam, awan-awan seperti tinta di langit langsung menyusut dan digantikan dengan pemandangan yang cerah.